Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian dan masyarakat sekitarnya, mari kita ikuti pengajian bersama Kiai Haji Abdul Rauf Syadruddin. Semoga semuanya menjadikan berkah. Jangan lupa subscribe. Oke, surga 234. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita hadiri pengajian Pak Kiai Haji Abdul Rauf Syadruddin. Semoga barokah ilmu yang kita manfaat. Bersama-sama kita menuju jannah. Bersama-sama kita menghadiri majelis taklim untuk menambah ketahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, komen surga 234. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari hadirin pengajian bersama Kiai Haji Abdul Rauf Syadruddin. Semoga mendapatkan barokah, tabah ilman, tabah ilmu. Jangan lupa subscribe, like, komen surga 234. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala لقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. والحمد لله رب العالمين. بسر أسرار الفاتحة. الحمد لله القوي العزيز المتكبر الحفيظ المطلع على سائر الضمائر. اللهم أدم صلواتك وسلامك على عبدك المصطفى حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد إمام أهل الطاعة والقربة والإنابة في جميع الأحوال والأزمان والأطوار، وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين. هم القدوة والأسوة وهم الأخيار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا غفار يا كريم يا غفار يا كريم يا غفار، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Hadratal muhtaramin, para sesepuh bini sepuh, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh jajaran takmir Masjid Musalla, wabil khusus masjid kita bersama Baitul Islah, dan segenap para jamaah sekalian yang senantiasa mudah-mudahan diberi oleh Allah Ta'ala kekuatan untuk menjaga nikmat, kekuatan untuk menghadapi ujian dan cobaan, kekuatan demi kekuatan untuk menjaga amal kita, perbuatan taat kita, dan amal-amal soleh kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki hikmah pada pagi hari ini, perlu kita ketahui bahwa identitas manusia adalah makhluk yang paling lemah, makhluk yang apa? Paling lemah, paling gak isonan, paling gak bisaan, paling lemah.
Khuliqal insanu dha'ifa. Khuliqal insan, manusia diciptakan oleh Allah dhaifan, dalam kondisi lemah dalam setiap saat, dalam setiap keadaan. Lemah dari segi bersyukur atas nikmat, lemah dari segi sabar atas ujian dan cobaan, lemah bahkan dari segi menjaga amal dan taat supaya tidak terhapus pahalanya. Allahumma salli ala Muhammad. Khuliqal insanu dha'ifan. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Dikasih nikmat, disuruh syukur tapi malah kufur. La in syakartum la azidannakum. Dikasih sehat, nikmat, enggak digunakan sebaik mungkin. Dikasih harta, disuruh untuk syukur, sedekah, infak, gunakan yang baik, justru tambah mengkufuri. Niki sifatnya menungso. Mudah-mudahan kita digolongkan termasuk orang-orang yang ahli syukur. Amin. Di saat Allah Subhanahu wa taala lagi memberikan manusia tersebut ujian dan cobaan, lemah juga, gak bisa apa-apa juga. La taatnya bisa memending, wala ibadahnya bisa mencegah, la ilaha illallah, wala kekayaannya bisa mencegah, wala kualitas istiqamah taatnya bisa mencegah. Kalau Allah sudah berkeinginan untuk harus diuji, harus dicoba, harus dikasih ujian, maka manusia tidak akan bisa lari kemana-mana. Apa tugasnya? Disuruh untuk sabar, jangan mengeluh, tapi itu pun juga lemah. Mudah-mudahan kita digolongkan termasuk orang-orang yang ahli syukur, orang-orang yang ahli sabar. Amin ya rabbal alamin. Bahkan lemah pula untuk menjaga amal, lemah untuk menjaga amal, jangan sampai pahalanya hilang dari riak kita, angel dari pamer kita, dari ujub kita. Baik dalam keadaan kita bersama-sama berjamaah ngaji bersama-sama, dianjurkan untuk terus menerus memohon kepada Allah, mudah-mudahan dikasih kekuatan untuk menjaga kualitas keistimewaan ini nanti yang akan kita petik kelak nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Khuliqal insanu dhaifa. Pun mengakui napa dereng? Kok gak ono sing mantu mboten mengakui nek kita niki lemah. Khuliqal insanu dha'ifa, lemah, enggak bisa apa-apa. Enggak bisa apa-apa. Nikmat yang mendatangkan juga Allah, ujian pun juga yang mendatangkan Allah, bahkan kualitas istiqamah yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita semuanya. Setiap Ahad pagi kita dihadirkan oleh Allah Ta'ala untuk hadir pengajian. Nikmat semacam ini pun juga kita berharap mudah-mudahan dikasih kekuatan oleh Allah agar dijaga dari afat-afat nafsu, afat-afat syaitan, afat-afat iblis, afat-afat dunia, afat-afat lirikan manusia, pandangan manusia, pujian manusia, sanjungan manusia. Pramila sahabat Abbas bin Abdul Muttalib niku nek matur kalian Rasulullah, ya Rasulullah, kula nek nyuwun kali pangeran nun napa? Jawabipun Rasulullah, jalo selamat, nyuwun selamat. Allahumma inna nas'alukal afiyah. Sebab nafsu niki
Wayahe kita salat, melok salat. Nafsune melok salat. Saat kita zikir niki nafsune nggih melok zikir. Monggo. Ya Rafiq jamaah salat, monggo. Saat kita sedang hadir majelis taklim, nafsu pun juga hadir majelis taklim. Bahkan saat kita sedang sendirian, monggo ya Rafiq. Saat kita sedang sendirian, Abah Hasan, monggo sepuh ini sepuh, monggo. Dalam kamar tidak ada orang sama sekali. Istri tidur, anak tidur, gak ana wong kecuali kita tok. Lho niku nafsu iso mlebu. Napa? Nafsu sakit melebu melalui apa? Melalui ujub. Napa ujub niku? Bangga. Gak ono wong sak RT kaya aku iki gak ono. Napa? Ketoke wong sak ABR kaya aku ora ono. Ketoke barang sak Gresik ora ono kaya aku iki. Kok bali-bali ketoke sak Jawa Timur kaya aku ora ono. Meneh ketoke sak Indonesia gak ono. Meneh sak donya gak ono kaya aku. Loh, jam 2 malam gak ada orang yang tahu. Gak ada manusia yang melirik, gak ada yang menyanjung. Loh, nafsu itu bisa masuk ke dalam sehingga memberontak-berantikkan amal kita, ngocar-ngacir amalan kita, dan membuat amalan kita sepanjang semalam suntuk dihapus oleh Allah, dihilangkan oleh Allah. Karena apa? Karena kelemahan manusia yang harus kita akui bahwa diri kita adalah orang yang lemah. Mudah-mudahan dikasih oleh Allah Ta'ala kekuatan demi kekuatan, amin ya rabbal. Dari ini maka Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengajarkan kepada para sahabat doa yang dibaca Nabi Musa ketika melintasi lautan merah. Kok ngertos ya Rasulullah? Jarak antara beliau kali Nabi Musa ini panjang, tapi beliau tahu. Tahu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ala u'allimuka kalimatin da'a biha Musa alaihi salam hina jawazal bahra. Hei sahabat, hei umat, maukah kalian saya kasih tahu donga apa sing diwaca Musa? Doa apa yang dibaca Musa alaihi salam ketika melalui lautan merah? Allahumma shalli ala Muhammad. Kan menurut keterangan di dalam Al-Qur'an, nah ini kan Nabi Musa nih, kalian poro mukminin Bani Israel itu kan diajak menghindar dari Fir'aun, diajak untuk menghindar, jadi lari semuanya, dikejar oleh Fir'aun serta bala tentaranya pun keboncong di tepi sungai. Kalau di tepi laut, kalau melaju terus menuju laut tenggelam, kalau balik mundur mati. Lemah napa mboten manungsa niku? Lemah. Lemah, tidak bisa apa-apa sudah. Inna lamudrakun, inna lamudrakun, inna lamudrakun. Musa, kami akan mati. Kami akan inna lamudrakun, kami akan mati. Nabi Musa mengatakan kalla, orang arah, wajib. Napa? Kalla, orang arah, aku tetap menang. Kalla, tidak mungkin. Inna ma'iya rabbi sayahdini, aku punya Tuhan yang akan memberikan hidayah dan petunjuk kepadaku. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan petunjuk, amin ya rabbal. Monggo takmir masjid Sunan Giri, Abah Fauzi, monggo. Allahumma salli ala Muhammad. Monggo Abah, monggo Abah. Nuhun. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdini, tidak mungkin aku akan kalah, tidak mungkin kita akan kalah, tidak ada ceritanya orang mukmin itu akan kalah. Ma'iya rabbi, aku punya Tuhan, sayahdini, yang akan memberikan hidayah. Nampak?
firmanipun Allah, "Hei Musa, tongkatmu mana? Mana tongkatmu? Endi tongkatmu endi?" Ya, delok tongkatmu sebelah ke laut. Napa? Sebelah ke laut. Pukulkan, idrib bi'asakal bahr. Pukulkan tongkatmu di atas lautan. Fanfalaqa fakana kullu fardin kattaudil adim. Ketika di sebelah niki tar membelah menjadi dua. Coba panjenengan tongkat jenengan sebelah ki. Padha ora tongkat Nabi Musa. Di sebelah ke tongkat dap berubah membelah menjadi dua. Loh, Nabi Musa ketika melewati lautan niku ndongane ngeten. Niki sanjange Rasulullah. Allahumma lakal hamd. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil. Mboten kok metentang menang aku iki, aku nek ndak, justru tambah wedi. Allahumma ya Allah lakal hamd. Sedanten pujian kagem panjenengan, kula niki sinten? Sinten niki Bani Israil sing mukmin niki sinten? Makhluk panjenengan mboten gadahi napa-napa. Lakal hamd. Sedanten pujian kagem panjenengan. Wa ilaikal mustaka. Dan kami hanya pantas mengeluh hanya kepada kamu. Wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, dan engkau satu-satunya zat yang paling pantas untuk kita meminta bantuan. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil. Engkau sareng-sareng Allahumma lakal hamdu, malih lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyil alim. Jenengan gadai rintangan nopo mawon, urusan bisnis, urusan pekerjaan, urusan nopo mawon kok kelihatannya sulit, kelihatannya susah, niki diwaos Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan, kuat untuk syukur atas nikmat Allah, amin ya rabbal. Diberi kekuatan untuk syukur atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah, dan diberi kekuatan pula untuk sabar atas ujian-ujian dari Allah. Dan yang terpenting dari dua hal itu, mudah-mudahan kuat untuk menjaga amal kita, kuat untuk menjaga taat kita. Mudah-mudahan di akhirat kita akan mendapatkan dan meraih pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah dengan komplit, amin ya rabbal alamin. Pun monggo diunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-150. Monggo sing gadahi kitabe napa sing mendengarkan hikmah yang ke-150. La ilaha illallah. Rubbama afadaka fi lailil qabdi ma lam tastafidhu fi isyraqi naharil basti la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Rubbama afadaka fi lailil qabdi ma lam tastafidhu fi isyraqi naharil basti la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kadangkala rubbama kadang-kadang kadangkala
Allah memberi kepada Anda pemberian di saat Anda lagi susah itu lebih gede daripada pemberian di saat jenengan sedang senang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ulang malih. Kadang Allah Ta'ala itu memberikan sesuatu kepada kita, ganjaran, meningkatnya derajat, meningkatnya pangkat di sisi Allah Ta'ala, diberikan kepada kita saat jenengan dalam ujian, dalam susah, dalam keresahan. Lah, pemberian ini kadang-kadang tidak kita dapatkan saat kita berada dalam suatu nikmat. Understand? Yes. Jeru nopo cetek? Jeru nopo cetek? Jeru nggih. Rubbama afadaka fi lailil qabd. Di dalam ilmu tasawuf ada namanya bahasa istilah qabd, ada istilah basd. Qabd, qaf dot ba, qabdun, qaf ba dot, itu ibarat seperti qabd, artinya tergenggam, artinya kerupekan, kesusahan, kegelisahan. Kalau basd itu di beber tangan. Basd artinya tidak digenggam alias dilepas. Nikmat, seneng, mergawe lancar, ibadah istiqomah. Apa malih Pak? Sehat, duit akeh. Apa nih Pak? Ayo ngomong. Duit akeh. Apa nih? Sawah yombong, mobil gonta-ganti, omahe terus renovasi nggih. Nah niku namanya baston. Kadang-kadang niki terus Imam Hikmah, Allah Ta'ala ngasih sak geden-gedene pemberian di saat Anda lagi susah, yang mana pemberian itu tidak Allah Ta'ala berikan di saat Anda sedang senang. Dengan kali kula milih susah napa milih senang? Menang maneh. Ditawari ki, pengen seneng apa pengen susah? Seneng. Duka Ustaz tergantung pangeran. Napa? Duka Ustaz tergantung karepe pangeran. Kula niki manut-manut mawon. La ilaha illallah. Allah Ta'ala maturhi kawula ning donya ini sesaat. Kowe pengen tak gawe seneng apa tak gawe susah? Kawan jawab, wallahu a'lam Ustaz. Pertanyaan agak sulit dijawab. Nggih. Tunggale niki keluar sedikit sambil nyantai dengan kopi nggih. Nyantai nggih. Rabi'ah Al-Adawiyah niku wali putri janda tapi enggak mau menikah. Menikah setelah suaminya meninggal, beliau statusnya janda. Rabi'ah Al-Adawiyah niku yang rumahnya nggak pernah kemalingan. Setiap ono maling melebu cukup perhiasan tapi gak iso metu. Ketika perhiasan itu dilepaskan, ditaruh lagi, baru kemudian pintu terbuka. Tapi kalau perhiasan dibawa oleh maling mau keluar, pintu tertutup, bingung. Jika aku ini maling nih sopo kok modelnya gini wongnya. Niku griyane Imam Rabi Al-Adawiyah. Nggih. Lah, beliau ini pernah didatangi oleh ulama-ulama top, boten sekedar wali kutub. Di antaranya Imam Hasan Basri, Sayyidut Tabi'in, pemimpinnya para tabi'in. Nggih. Dengan beberapa orang berziarah tentang urusan agama, tentang urusan ilmu, lalu kemudian disampaikan, wahai fulanah, kenapa Anda enggak menikah? Kenapa Anda tidak menikah? Kok hidup sendirian? Menikahlah. Banyak orang yang suka dengan kamu. Ini bahasanya model bahasa apa? Sing karep DE, sing karep apa? Sing karep DE. Banyak orang yang senang. Ini karepe aku seneng sampeyan ngono, Pak. Tapi pakai bahasa muter-muter sih.
Wah, kayak sing seneng sampeyan. Maksudnya ya aku nomor 1. Bahasanya bahasa ta'rid, kalau bahasa khitbah namanya bahasa ta'rid. Ketoke napa? Ketoke nawari tapi di PD. Ketoke nawari tapi di PD. Nah, niki Imam Hasan Basri. Kata beliau, "Wahai Hasan Basri, saya punya 3 pertanyaan. Kalau kamu bisa menjawab, saya akan menikah dengan kamu." Sekali-kali kalau ajak untuk nyantai. Oh, 3 pertanyaan gampang. 3 pertanyaan tok nih, gampang. Imam Hasan Basri ini ilmunya, ibadahnya, kewaliannya tidak bisa ditandingi. Beliau niki ketika masih kecil disusui oleh sebagian istri Rasulullah. Niki Imam Hasan Basri. Kalau ibunya lagi sibuk, lagi apa, diambil oleh salah satu istri Rasulullah disusui. Makanya barokah susune tiang soleh, barokah susunya perempuan yang solihah, Masya Allah, membekas dalam jasadnya si anak sehingga ngalimi Masya Allah, taate Masya Allah, sehingga kata-kata beliau, kata ulama ini mirip kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena barokah air susu dari sebagian istri beliau Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin nyambung nih keterangan ini. Gampang, silahkan. Pertama, kalau aku mati husnul khotimah atau su'ul khotimah? Berarti kalau saya mati, Hasan Basri, husnul khotimah atau su'ul khotimah? Tolong dijawab. Napa jam? Kados dewa kula niku, pengen enak napa pengen mboten enak? Seneng napa mboten seneng? Nek seneng khawatir nanti menyebabkan jauh dari Allah, nek susah pun juga khawatir menyebabkan jauh dari Allah. Ayo Hasan Basri, pertanyaan pertama ini, aku mati husnul khotimah atau su'ul khotimah? Beliau jawab, wallahu a'lam. Ini gak ada kitabnya, gak ada kitabnya ini haknya Allah, saya nggak tahu. Oke, tinggal 2 pertanyaan. Jadi 1 Anda nggak bisa jawab. Yang kedua, di alam kubur nanti aku nikmat atau sengsara? Tambah 6 nih, tambah apa? Tambah jeruk. Nanti kalau aku masuk ke liang lahat, kuburanku ini raudhah min riyadil jannah atau khufra min khufarin niran, petamanan surga ataukah jurangnya api neraka? Belum saya jawab, Pak. Wallahu a'lam. Saya nggak tahu jawabannya. Tinggal 1. Tinggal apa? 1. Nanti kalau aku melintasi Shiratal Mustaqim, selamat apa ceblok? Selamat atau jatuh? Ini keadaan pemikiran wali, orang soleh, orang alim, orang taat, orang disiplin dalam ibadah. Seperti ini Pak kekhawatirannya. Ayo Hasan Basri, yang terakhir ini, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Semuanya pasti akan melintas Shiratal, lewat dengan kaki kita. Panjangnya sekian puluh ribu, tingginya, datarnya, kemudian tinggi, datar, kedalaman, panjangnya, terus kemudian dalam sisi riwayat itu gedenya Shiratal Mustaqim itu rambut disigar jadi 7, 1/7 dari 7 dijadikan Shiratal Mustaqim. Monggo, tolong Hasan Basri dijawab. Wallahu a'lam. Wes, 3 pertanyaan gak bisa jawab, nyerah. Hasan Basri, orang seperti aku memikirkan 3 masa ini, mosok ono kekarepan nikah.
Apakah ada waktu untuk menikah? Wong nasibku sendiri itu husnul khotimah atau su'ul khotimah saja kita nggak tahu. Di alam barzah bagaimana keadaan, di mahsyar bagaimana keadaan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik dan pertolongan, amin ya rabbal. Nah, ini sekedar cerita, kita kembali lagi. Allah Ta'ala matur, kaulo pengen urip nikmat ning donya napa susah? Kata beliau Imam Hikam, kadangkala Allah Ta'ala memberikan kepada kita ngrojokake pahala, ganjaran, pangkat dalam kondisi kita berada di area kesusahan, yang mana ini semuanya kadang-kadang tidak kita dapatkan saat kita berada di area kenikmatan. Terus kesimpulannya napa kesimpulannya? Kerjakanlah, amalkanlah apa yang saat ini sudah ditakdirkan untuk kita. Di saat kita dalam kondisi nikmat, sadar bahwa nikmat butuh yang namanya syukur. Di saat kita berada dalam kesusahan, kegelisahan, maka dibutuhkan yang namanya sifat sabar, sehingga dalam kedua keadaan kita insyaallah akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi, semua orang pasti jawabannya sama. Pengen enak enggak di dunia? Jawabannya kompak, pengen enak. Tapi nek karepe pangeran beda, napa jenengan badhe komplain? Karepe pangeran seandainya beda kali jenengan badhe komplain? Manusia semuanya yang dikasih dalamnya nafsu. Apa sifatnya nafsu? Gak pengen kangelan, gak pengen susah, gak pengen rekoso, gak pengen gelisah, pengennya nikmat. Niku kekarepan nafsu. Lah ketika seseorang itu memerangi nafsunya untuk selalu pasrah dan ridho terhadap apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, disitulah pintu nilai pemberian terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi berat Pak, ngomong tok ini gampang, ngomong tok prakteke sing angel. Napa? Nerangke gampang, nerangke sampingan ono kopi, ono gorengan, ono minuman, engko ono piringan. Gampang nerangkan. Prakteknya ini yang agak sulit. Maka terus meminta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikan kepadaku ya Allah bisa mengamalkan dengan amalan yang Engkau terima. Amin ya rabbal alamin. Nafsu ini musuh bebuyutan yang tidak akan bisa terhindar dari manusia. Napa? Nafsu. Imam Ali mengatakan, a'da aduwik nafsuka allati baina jambaika. A'da aduwik, musuh di atas musuh. Musuh di atas musuh. Itu adalah nafsuka, nafsu kamu. Di mana letaknya? Allati baina jambaik, yang masuk ke dalam tubuh kamu. Syaitan, iblis. Itu kalau jenengan maos a'udzubillahi minasyaitonir, hilang. Tapi nafsu melok. Jenengan ngomong a'udzu, nafsunya melok a'udzubillah. Jenengan masuk tengah masjid zikir, setannya boleh sakit, amping-amping tok ini. Di luar sana nggak bisa masuk. Kenapa? Karena takut dengan zikir, nggak tahan dengan sir dan nur zikir ini bisa menghancurkan daripada apa itu syaitan dan iblis. Sehingga dari sini cerita guru kula niku hayuman nek cerita, dulu ada orang ya salat
sampingnya orang tidur. Orang tidur. Syaitan dari luar ini nggak bisa masuk, Pak. Bahasanya itu angu-angu, napa? Angu-angu. Ape mlebu niki mboten saged. Badhe masuk niki nggak saged. Lalu ada wali min auliyaillah dari belakang njawil, "Hei setan, lha opo niki gini? Ya la'inallah, hei sing dilaknat pangeran, lha opo niki gini?" Namanya orang-orang khusus, Pak, dikasih oleh Allah Ta'ala kelebihan bisa semacam ini ketemu dengan setan. Jawabannya setan, "Saya itu mau menjaga orang sholat, saya itu mau menggoda orang sholat, tapi nafase yang tidur membakar diriku." Kok iso ya? Kok saged? Sing tidur ditakuti setan, sing sholat yang tidur itu loh, nafas yang keluar itu bisa membakar setan. Lo yang sholat gak iso apa-apa. Lo kok bisa? Iya, karena yang tidur ahli zikir. Ahli zikir. Jadi keseringannya dia zikir, istiqomahnya zikir, sehingga nafasnya ketika keluar bisa menghancurkan diriku. Adapun sing sholat itu ghaflah, banyak ghaflahnya, banyak lalainya, makanya mudah untuk saya masuki. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kita kembali. Syaitan iblis keceng, Pak. Napa? Keceng. Nang kata keceng gampang. Napa setan itu? Lemah, mboten saged napa-napa. Teng Quran jelas, inna kaidas syaitani kana dhaifa. Setan lemah, tidak bisa apa-apa. Iblis pun juga dhaifan, lemah. Tapi kalau sudah kena nafsu, Pak, wah niki musuh sing paling berat. Nggih. Berarti napa? Karena kemana-mana kita, dimanapun tempatnya kita, nafsu selalu mengikuti kita. Kita sholat, nafsu melok sholat. Kita majlis taklim, nafsu melok majlis taklim. Kita zikir, nafsu melok zikir. Innan nafsa la ammaratun bisu. Kembali lagi kita. Jadi nafsu yang ada di dalam diri kita niki pengene ngatur urip. Pengen apa? Ngatur urip. Pengen ngatur urip, siji gak gelem susah, gak gelem kelangan duit, apa malih, Pak? Gak gelem loro, apa malih, Pak? Gak gelem kangelan ibadah, gak gelem taat. Pengen nafsu duitnya akeh terus, napa? Duitnya akeh terus, sehat terus, mangan enak terus, kendaraannya bagus terus, rumahnya bagus terus. Itu kesenangan nafsu. Akhirnya ketentuan Allah Ta'ala ingin menguji kaula, dikasih maaf sementara, rezeki terbatas, piye nasibe, dikasih sakit, bagaimana nasibnya? Dikasih ujian, bagaimana nasibnya? Kalau ridho, pasrah, sadar, rumongso, gak melok nyiptake donya, gak melok nyiptake sehat, rumongso, ridho panjenengan saat itu luwih gede pahalane daripada jenengan dalam kondisi nikmat. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan pola kali panjenengan mudah-mudahan diberi oleh Allah Ta'ala kekuatan zahir dan batin, insyaallah, kekuatan zahir dan batin insyaallah, untuk terus mengabdi kepada Allah, untuk terus mengabdi kepada Allah, untuk ridho terhadap ketentuan dan ketetapan dari Allah, untuk selalu ridho dan pasrah serta tawakal atas ujian, atas cobaan, atas hal-hal yang tidak enak menurut nafsu kita, dan mudah-mudahan keridhaan di dunia diridhoi oleh Allah Ta'ala kelak nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.
Pun dari ini keterangan kula tutup 5 menit sebelum nanti ada pertanyaan yang masuk. Cara untuk bisa melatih nafsu supaya bisa mengurangi kesenangan nafsu. Wan nafsu kat tifli intuh milhu syab'alahu birradha'i wa in fatimhu yan fatimi. Nafsu niku kados bocah cilik, wan nafsu katifli kados bocah cilik. Bocah cilik kapan lepas dari susunya ibu? Kapan sakit lepas? Nggih. Kapan anak kecil itu lepas dari susu air ibu? Kapan? Nek disapeh. Berarti lah nangis, yo nangis. Nek ono bapak era tega nyapeh anake, yo siap-siap sampai umur 20 isih nyusu ae. Wan nafsu katifli, nafsu seperti anak kecil. Lihat anak kecil, monggo dilihat mawon. Pengen ngerti nafsu, jangan lihat anak kecil. Pengen enak tok. Lenggeh. Pengen nyusu tok. Enggak dikasih nangis. Ayo. Nek bapak ibu gak tega sabar 3 hari 3 malam nangis gak sabar, yo akibatnya fatal sampai gede yang golekin apa? Hah? Lho niku nafsu nggih ngoten. Katifli intuh milhu syabba ala khubir radha wa in huyan fatimi. Kalau kita tidak sebagai orang tua tego-tegoan, bapak gak tego, ibu gak tego nyapeh anak kecil, ya belain Pak. Kemana-mana ada pertemuan, loh kok pulang Pak? Yuk nyusu dulu. Kenapa? Kemana-mana golek susu ibu. Tapi kalau disapeh sabar, ya siap Pak, siap Bu, pokoknya tengah malam harus siap kita gendong, siap. Akhirnya apa? Bisa terkendalikan. Mbah dengan carane dikei permen, mbah carane dikasih sing pahit, mbah carane dengan cara bagaimana seorang ibu, seorang ayah bisa untuk mengendalikan kesenangan anak kecil. Monggo jenengan trik dan teori untuk melatih nafsu kita agar bisa qanaah dan ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala telah diterangkan oleh ulama-ulama kita. Mudah-mudahan ilmu kita diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertama, ngaji, napa? Ngaji, thalabul ilm. Nggih, thalabul ilm, pados ilmu. Ini nggih, sifat yang ada pada nafsu ini bawaan. Napa? Bawaan. Kesenangan niku jibillah. Innan nafsa majbulatun ala nikmah. Nafsu niku pergawean pengen enak tok. Lah jenengan ajak ngaji, dikenalkan yang namanya ujian itu berarti ono, cobaan itu berarti ada, urip ra enak itu nggih ada, sehingga dari situ nafsu mengerti, oh ngono toh ternyata hidup di dunia ngoten. Tapi kalau nafsu kita niki tidak kita ajak ngaji, apalagi kalau dikenalkan sing enak tok, sing nikmat tok, loh suatu saat datang ujian, datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka nafsu akan memberontak, bahkan bisa mengeluarkan seseorang dari derajat-derajat mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa? Diajak ngaji. Imam Atha bin Yasar niku pernah ngendika, satu majelis ilmu yang kita hadiri itu menjadi kafarah untuk 70 majelis maksiat. Pinten Pak? 70 maksiat. Ada orang nih, andainya dulu sebelum mengenal iman, Islam, taat, pergaweane ngoten. Nyangkruk ghibah saja. Napa? Rutinan ghibah.
Nyangkruk malih nonton sesuatu sing boten diridhoi sekian, sampai 70 majelis maksiat. Satu majelis tok jenengan hadir itu bisa menjadi kafarah semua 70 majelis kemaksiatan. Lah nek 2 kali 14 140. Lah nek saulan ping 30 entek jenengan Pak. Akhirnya apa? Dados tiang sae. Makanya baiknya orang, taatnya orang, bagusnya orang itu mesti sabab musababnya seneng ngaji. Sing asale muring-muring, akhirnya bisa muring-muring nah la ilaha illallah. Akhirnya dadi gak muring-muring. Didelok, alhamdulillah Pak, piringi gak pecah. Biasanya langganan piring pecah, siji saiki gak pecah, barokah ngaji. Lho nggih. Sing asale bakhil, kikir, akhirnya bisa menjadi dermawan, barokah ngaji. Sing asale merasa berat, duduk lama, nggih, duduklah lama, sekarang dilatih tiap saat bisa hadir seminggu sebulan sekali, akhirnya bisa tenang untuk duduk di majelis taklim. Begitu pula seterusnya. Jadi apa pertama? Monggo ngaji, ayo ngaji. Kalau kita ada kesempatan dengan siapapun ustadz kiai dimanapun berada, kalau kita ada luang waktu, mari kita hadiri majelis taklim. Amin Allahumma. Yang kedua, untuk melatih nafsu kita ini agar terkondisikan dengan baik sehingga yang amarah menjadi lawamah, lawamah menjadi mutmainnah, mutmainnah menjadi radiyah, radiyah menjadi mardiyah, terakhir nafsu kamilah. Niki perlu proses. Perlu apa? Perlu proses, latihan demi latihan, menghadapi ujian demi ujian. Kelas berapa nak? Kelas 6 Ustadz. Oke, Ustadz tanya, sebelum kelas 6 Anda kelas berapa? Yo TK Ustadz. Terus masuk setelahnya ono ujian atau lolos langsung? Ujian. Oh, diuji ya? Nggih, lulus kelas 1, diuji mana? Kelas 2 sampai kelas 6. Lah kalau ada orang waktu ujian Melayu yang ngendok neng TK terus. Lho nggih, niku urusan sekolah. Urusan swarga mboten enten ujian ta? Los mawon nih, bahasane. Cek enake menungso niku, ning donya enak, ning akhirat cek enake. Ya aturun dhewe jare pengen. Aturun dhewe donya nih. Nggih. Makanya dengan hadis qudsi mengatakan malam yardha bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala na'ma'i falyatlub rabban siwa'i. Ana ana menungso tak ciptakan di dunia gak gelem syukur, gak gelem sabar, gak gelem ridho, golek pangeran liya. Teng pundi Pak? Loh, ini ketetapan hadis qudsi, kita nggak bisa menghindar. Sekarang main nafsu tok niki kita. Ridho napa mboten? Nek ridho sesaat ganjarane gede, nek mboten ridho blain kocar-kacir. Naudzubillah. Pun. Nggih. Yang kedua, yang pertama monggo nafsu kita diajak untuk ngaji. Yang kedua, monggo sibukkan nafsu kita dengan amalan-amalan paten yang diridhoi oleh Allah. Jo kasih waktu luang gawe nafsu. Bahasane jo kasih porsi nganggur, sibukkan. Imam Syafi'i mengatakan sohibtus sufiyah, aku kumpul dengan ulama-ulama ini kurang lebih sekian puluh tahun. Aku ambil dari beliau dua faedah. Di antara dari satu dari dua faedah, an-nafsu illam tushghilha fi ta'ah ashghalatka fil maksiyah. Nafsu ini kalau tidak disibukkan dengan taat, maka nafsu akan menyibukkan kita dengan
kasihan menengoy. Seandainya ada orang diem aja. Kalau kita nggak bukan zikir, mesti pikirannya sing aneh-aneh, hatinya sing aneh-aneh. Tapi kalau kita sibukkan dengan zikir, mantun zikir, ganti lagi maca Quran. Selesai maca Quran, ganti lagi sholat. Selesai sholat, muter lagi golek ibadah, boh silaturahmi, boh ziarah, boh i'tikaf. Yang jelas sibukkan nafsu kita ke dalam taat. Mudah-mudahan dua ini hal mudah-mudahan bisa untuk mengkondisikan nafsu kita. Mudah-mudahan ilmu kita diberkahi oleh Allah dan majlis kita insya Allah diridai oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya digolongkan orang-orang yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirri asraril Fatihah. Waalaikumsalam. Ya. Dalam pelaksanaan sholat Jumat misalnya, kita ada pada saat membaca koordinasi itu ada yang ditambahin dengan bahasa selain bahasa Arab, yaitu seperti sama dan apa harus diganti dengan sholat itu. Karena yang kedua, afdal sholat makmum menurut kalian imam. Pada saat pergerakan rukuk misalnya, imam rukuk itu masih sempurna ambil makmum rukuk atau langsung mengikuti pada saat pergerakan untuk sempurna ini ambil makmum usul atau ya rabbal alamin. Di dalam sholat itu nggak ada kata-kata ucapan yang diucapkan kecuali semuanya pakai bahasa Arab. Nggih. Teman-teman. Ulang malih. Rukun sholat itu kan dua, af'al dengan akwal. Af'al dengan akwal, pekerjaan dengan ucapan. Ucapan itu ada 5. Napa? Maos takbiratul ihram, kemudian maos Fatihah, kemudian sholawat kepada Nabi di tasyahud akhir, kemudian tasyahud akhir, kemudian salam 5 tok. Ini antakuna bil arabiyyah harus pakai bahasa Arab. Loh, sing rukun aja harus pakai bahasa Arab, apalagi sing boten rukun. Bahkan di dalam keterangan itu kalau orang seandainya tidak apal Fatihah, apal Fatihah tidak apal, tidak bisa Fatihah, nggak bisa Fatihahnya, nggak bisa. Apakah pindah ke bahasa Indonesia? Boten. Apa? Pindah ke 7 ayat sama dengan Fatihah selain Fatihah. Tapi yo aneh. Fatihah gak apal, tapi surat liyo apal, aneh. Fatihah nggak bisa, nggak apal, nggak bisa hafalnya. Pindah ke 7 ayat selain Fatihah, aneh. Nggak bisa juga pakai zikir bilangan 7. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula 7. Nggak bisa diem kadar baca Fatihah. Allahu akbar, meneng dong. Kok meneng? Iya, Fatihah nggak bisa, terus mau surat lintuni nggak bisa, zikir pun juga nggak bisa. Terakhir alternatif tengok-tengok diem, sah sholatnya kalau ada. Loh, urusan rukun saja ndak,
Jadi kita kembali, tidak ada dan tidak boleh orang melantunkan kata-kata selain bahasa Arab di dalam sholat, baik zikirnya, baik doanya. Terus doa kunut pun juga mboten, kunut nazilah pun juga mboten. Nah, terus kondisinya bagaimana kalau seandainya kita melihat ada imam tiba-tiba di tengah-tengah kunut nazilah pakai bahasa ini, ya Allah bantulah ya Allah orang-orang Palestina, ya Allah, pakai bahasa Indonesia, mufaraqah. Apa? Ya, kalau kita tahu, kalau kita nggak tahu lah itu, makanya kita dianjurkan dengan adanya pertanyaan hadirin majelis taklim, insya Allah tambah ilmu, tambah ilmu. Terus bagaimana saya mau mendoakan? Pakai bahasa Arab. Kalau nggak pakai bahasa Arab, mungkin dibatin mawon. Apakah doa harus dibaca? Doa di dalam. Nah, kalau seandainya nggak bisa, ya maka ya terbatas saja doa-doa yang kita ketahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tinggal disisipkan maksud-maksud dan tujuan kita. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Masukkan saja semua golongan orang muslim di dalamnya, manapun yang dikasih ujian, dikasih cobaan, masuk kategori al-Islam wal muslimin dan seterusnya. Untuk menambahi insya Allah kunut nazilah itu sudah sangat cocok bagi kita yang di Indonesia untuk mendonasikan kepada teman-teman kita yang di Palestina. Kunut nazilah bukan hanya waktu subuh tok, 5 waktu. Kalau seandainya masjid takmirnya kompak, say maghrib kunut nazilah, isya kunut nazilah, subuh kunute, zuhur pun juga kunut nazilah, asare kunut nazilah. Apa kunut nazilah? Kunut yang disunnahkan ketika ada ujian dan cobaan telah datang. Bukan hanya khusus kita kaum muslimin yang di Indonesia, bahkan seluruh umat muslim dimanapun berada masuk untuk kita doakan. Qobliyah, rawatib, ba'diyah kunut, duha kunut, witir kunut, mboten napa-napa. Ya, mudah-mudahan dengan doa-doa kita Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dan dijaga oleh Allah Ta'ala Baitul Maqdis, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholat berjamaah adalah rangkaian antara imam dengan makmum. Maksudnya, hei makmum, aku imam, sampeyan kudu nurut. Wah, kudu nurut, gak boleh mendahului. Nggih, soale imam, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, dijadikan ke depan supaya diikuti. Lah, dengan ini keterangan, maka sholatnya makmum diatur kali imam. Ya, nek imam itu ya sampean kudu sabar, sampean. Loh, seandainya misalnya sapa ngajak jamaah ya man yo. Nek pengen cepet-cepet ya salat dewi, tapi pahalane satu. Kalau seandainya ada imam sing dawa sak rakaat sajam. Ada toh, cek nemene. Kalau seandainya ya harus ikut. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, monggo. Ada makmum menyamai imam, ada makmum mendahului imam, ada makmum terlambat dari imam. Kalau perinci nih secara singkat, makmum mendahului imam, imamnya belum ruku, makmum wis ruku, dosa, tapi sholatnya nggak batal. Nih, kalau ada imam belum ruku, makmum sudah ruku, ono ta wong teko, cek nemen imamnya belum ruku, dia sudah ruku, dosa haram dan sholatnya tetap sah. Tapi dosa, ya iki sholat dosa, ya iki. Kalau 2 rukun dia kerjakan, setelah ruku, maaf kok itidal toh,
contohnya dia wau. Imam selesai napa? Imam berdiri belum ruku dia sudah ruku, mboten i'tidal. Terus dosa. Maneh yang lebih parah lagi, imamnya masih berdiri, makmum wis ruku yo i'tidal sisan. Dosa kuadrat napa? Dosa napa? Kuadrat salatnya batal. Dan ini kata Rasulullah, hati-hati, bisa Allah Ta'ala merubah mukanya menjadi muka keledai. Bahasane nyolong ning gone salat. Iki jenenge nyolong salat ya iki. Asarik nyolongan ya iki modele. Disii imam. Dan kejadian juga ada orang dulu seperti itu pekerjaannya, akhirnya enggak, masa mungkin kepalanya Pak berubah jadi kepala keledai. Jadi kemana-mana niku ditutupi kepalanya. Nggih, ditutupi, nggak berani ditampakkan. Orang-orang heran, hei Bapak, kok setiap saya lihat jenengan kepala ditutupi? Maaf, dipaksa dibuka kepala keledai. Hati-hati. Nggih. Yang kedua, menyamai imam, hukumnya makruh. Imam i'tidal dia malah Allahu Akbar, ya salam. Iki imam di makmum di ruku'e dami Allah, sujudnya Allahu Akbar. Iki nek ana wong dijewer wae, sampean iki imam apa makmum? Sampean iki imam apa mak? Hukume makruh. Nek makruh berarti ngeroposi fadilah jamaah. Tambah sithik. Sebagaimana sunnah itu bisa menambahi fadilah jamaah, makruh di dalam sholat juga bisa mengurangi jamaah. Niki hukumnya makruh. Kecuali satu, selepas doa kunut, ketika baca fa innaka taqdi wa la yuqda alaih, niku jenengan ampun diem, nggih mboten amin, wong niku mboten doa. Syarli ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda. Imam membaca, makmum pun juga ikut membaca bersamaan. Satu. Kedua, membaca amin, makmum bersamaan dengan aminnya imam. Imam waladhdallin kasidah. Nah, bareng. Nek imam dengan makmum bisa menyamai takminnya, maka Jibril turun mengamini doanya sehingga sholatnya diterima dan doanya dikabulkan. Kata ulama, kalau seandainya tidak ada fadilah jamaah, ini tok fadilah sudah cukup menunjukkan kelebihan daripada sholat berjamaah. Tapi nek sholat dewi, Jibril teko kapan? Kalau saya sendiri waladhdallin detok amin diliane, malaikatnya enggak turun sehingga enggak mendapatkan doa. Jadi kalau pengen mendapatkan doa malaikat, sholatlah secara berjamaah. Yang ketiga, yang terakhir, kesamaan boleh ketika ada ayat-ayat yang dianjurkan setelahnya untuk membaca sunnah-sunnah tertentu seperti alaihissallahu biahkamil hakimin. Imam baca, makmum baca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Imam baca alaihissallahu biahkamil hakimin. Imam maus bala, makmum nggih bersamaan bala, minimal bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Sandi TPG diajarkan biasa. Nggih, pun nggih. Adapun yang terlambat nggih. Nah, ini yang bagus dan ini yang berkualitas. Diwadi contoh lagi kali Ustaz Abu Amar. Pun. Ruku imam. Allahu Akbar, ruku yang sempurna. Ruku yang sempurna, Allahu Akbar, ruku baru makmum ruku, Allahu Akbar. Niki jenenge salat yang pas dalam berjamaah. Ketika imam itu i'tidal, sami Allahu liman, diri tegak, baru kemudian makmum sami Allahu liman hamidah.
Jadi ada bacaan-bacaan yang terlambat dari imam. Bukan apa-apa. Soalnya kita masih menunggu komplitnya imam dalam kondisi rukun yang sempurna. Makmum jangan ruku sebelum imam komplit ketika ruku. Pas rukuknya. Makmum jangan i'tidal kecuali imam pas ketika i'tidalnya. Wahakadha seterusnya. Terus mudah-mudahan kita semuanya insyaallah diberi oleh Allah Ta'ala ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Dan waktu sudah masuk ya. Mudah-mudahan insyaallah pengajian yang akan datang bisa kita hadiri, amin amin ya rabbal alamin. 2 menit 3 menit dalam nyuwun bantuan doa dan bantuan doa nggih kami atas nama Pondok Pesantren Darul Usul insyaallah akan bangun pondok di ABR. Alhamdulillah. Insyaallah letaknya dekat dengan masjid, samping pas masjid ini. Makanya saya minta izin kalih takmir mriki kalih warga ABR insyaallah segera akan kami bangun. Oleh sebab itu kami mohon doa restu dari panjenengan. Sebab nek donga bareng-bareng insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niatan mudah-mudahan Allah taala menjadikan kita semuanya insyaallah asbab demi asbab insyaallah turunnya hidayah, turunnya rahmat, turunnya maghfirah, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang cinta terhadap agama, cinta terhadap ilmu, cinta terhadap ulama, dan cinta terhadap masjid, dan cinta terhadap sarana-sarana taat yang insya Allah semuanya dengan dukungan kita, dengan doa-doa kita, insya Allah kita tidak diharamkan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebab itu saya mohon doa. Putar. Doa dari Ustaz Fauzi. Amin. 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 Terima kasih ngapunten kata, terima kasih atas doanya Ustaz Abu Ammar dan doa-doa panjenengan. Mudah-mudahan insya Allah diberi kemudahan oleh Allah, diberi kelancaran oleh Allah, diberi keberkahan oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya, merahmati kita semuanya, menyayangi kita semuanya, dan diterimanya kita insya Allah termasuk hamba-hamba yang saleh salihah, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, hamba-hamba yang ikhlas karena Allah, hamba-hamba yang senantiasa mengharap ridhonya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.